Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk minggu 10 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2022 ya. Jadi untuk minggu ini seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas 6 saham. Ada beberapa video yang saya buat untuk minggu ini ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi yang mau nonton silakan. Pertama-tama saya mulai langsung dengan saham ITMG atau Indo Tambang Raya Mega Tbk. Jadi untuk ITMG ini bagaimana menurut saya ya, biasanya dia kan ITMG ini dia akan bagikan dividen 1 tahun 2 kali ya, dividen interim, kemudian dividen final. Jadi menurut saya sih harganya masih cukup menarik ya. Ini sudah pernah saya sebutkan juga. Jadi selama dia berada di atasnya 41275, itu masih cukup menarik untuk potensial breakout ke atas 45.000 dengan targetnya ke 52.000 ya. Ini sudah saya gambarkan di sini. Jadi area buy on weakness-nya itu sudah saya sebutkan juga di 41275 atau kalau misalnya masih mau tunggu, yang sabar menunggu mau tunggu di bawah ya, maksimum tunggu di 37.000. Tapi kalau dia turun di bawahnya 37.000 ya, lebih baik kalau mau buy weakness saya sih tunggu di area 35.500 atau 27.000 ya maksimum ya. Tapi kalau dia sudah turun di bawahnya 27.000, jangan buy on weakness lagi ya. Karena kalau dia sudah turun di bawahnya 27.000, ya menurut saya dia uptrendnya sudah selesai ya. Ada kemungkinan dia akan turun terus downtrend ya. Tapi saya nggak mendoakan turun atau mengharapkan turun enggak ya seperti itu ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya, cukup menarik juga. Jadi selama di atas 37.000 di sini ya. Masih cukup menarik. Ini support terdekatnya di 41275. Yang misalnya mau tunggu di bawah ya paling dekat di 41275. Jadi kalau koreksi kemudian rebound di sana sekarang kita untuk buy. Ini kalau dia berhasil breakout ke atas 45.000 itu cukup menarik ya. Kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Target berikutnya di 52.000 ya. Nah, kemudian dari daily chartnya ini sudah saya gambarkan. Area buy on weakness sudah saya sering sebutkan juga ya. Ini 41275. Jadi sebelumnya kalau dia rebound mantul ke atas ya kita buy. Kemudian kalau misalnya dia gagal ya kita pasang trailing stopnya aja, kita jual dulu sebagian, tapi kalau dia turun lagi bawahnya 4175 mau jual dulu semuanya silakan. Nah kemudian ternyata Pak Sunar dia berhasil rebound lagi, ya jangan lupa buyback ya. Disitulah dinamika dari trading ya. Kadang-kadang kalau kita bicara mengenai support ya, ketika dia breakdown supportnya, ya lebih baik kita sesuai dengan plan-nya kita jual dulu. Tapi kalau dia berhasil naik lagi, rebound lagi, mau buyback silahkan ya seperti itu ya. Jadi disesuaikan money manajemennya sesuai dengan resiko profil masing-masing. Yang punya sahamnya untuk ITMG ini turun banyak 43.000, bisa jual dulu sebagian, tunggu di area buy on weakness berikutnya di 41275 ya seperti itu ya. Kalau misalnya belum punya, kalau yang mau tambah lagi juga ya, itu tunggu aja sekalian kalau dia breakout ke atasnya ini ya. Kayaknya yang terdekatnya kan di 44.400. Jadi naik ke atas 44.400 boleh buy. Kemudian kalau breakout lagi ke atas swing high-nya 45250 ini tanggal 15 September ya. High-nya di angka 45250 boleh buy ya. Jadi buy high, sell higher. Target berikutnya di 47.000 dan 49.000 ya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi masih cukup menarik. Kalau misalnya Anda takut, banyak bertahap aja untuk ITMG ini ya. Ya, saya belum cek lagi beritanya. Apakah sudah ada beritanya mengenai dividen finalnya ini ya? Karena dia 1 tahun bagi 2 kali ya. Dividen interim dan dividen final ya. Seperti itu ya. Saya belum cek apakah akan dibagikan Oktober atau November. Saya belum tahu ya. Kalau yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Ya, menurut saya ini masih cukup menarik lah. Mau buy on weakness boleh atau mau buy high sell higher silakan ya. Kurang lebih seperti itu untuk ITMG. Oke, berikutnya untuk PTBA. Nah, untuk weekly-nya di sini untuk PTBA sudah saya gambarkan juga ya. Area buy on weakness-nya di 4130. Jadi ketika dia turun kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah sekarang kita untuk buy ya, seperti itu ya. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sudah buy. Nah, naik ke atas 4250 saya sebutkan boleh tambah lagi atau average up. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh. Kalau dia naik lagi ke atas 4380, tambah lagi ya. Jadi ini garis-garis yang sudah saya berikan acuannya. Itu untuk yang bawah untuk trailing stop atau stop loss, yang atas untuk average up. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh buy up atau average up ya, tambah lagi. Target price berikutnya dia akan menguji resisten 4630. Breakout lagi, kita boleh tambah lagi. Target berikutnya di 5200. Ya mungkin ada yang tanya, Pak Sunar kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi, apakah nggak tambah resiko itu naik average-nya? Ya
Memang kalau kita bicara mengenai average up, kalau dia naik, kita tambah lagi. Nanti average kita modalnya kan naik. Nah, resikonya naik. Tapi kalau dia uptrendnya masih cukup bagus ya, harusnya sih masih cukup aman ya. Karena kalau kita menambah lotnya, average up itu nanti keuntungan rupiahnya kan bertambah ya, seperti itu ya. Jadi kita kalau bicara mengenai trading, kita follow trennya. Kalau dia naik, breakout lagi, mau tambah lagi atau average up silakan. Nah, apa nanti kalau dia naik breakout kita tambah lagi nanti nyangkut Pak Sunar ya. Nah, mengenai nyangkut itu susah ngomongnya karena saya sudah sering sebutkan ya. Saya sering kali ditanya di grup ya, kalau misalnya ada naik breakout resistance itu tanya, biasanya pertanyaannya sih apakah masih bisa buy, apakah nggak ketinggian, jangan-jangan nyangkut turun lagi. Nah, Anda beli dimanapun ya, kalau misalnya untuk saham-saham yang downtrend, Anda beli, Anda pikir wah ini sudah sideways di bawah, wah sudah bagus tuh. Nah, Anda buy. Bisa saja setelah Anda buy, ya saya nggak mendoakannya jelek. Mungkin nggak lama lagi dia turun bisa, ya seperti itu ya. Anda beli di tengah-tengahnya, misalnya dia sideways di tengah-tengahnya, Anda buy, dia bisa aja turun lagi setelah Anda beli. Entah itu besoknya atau langsung atau minggu depannya dia turun lagi bisa aja. Yang penting di sini adalah kita punya plan-nya. Kita pasang stop loss-nya di mana, kemudian trailing stop-nya di mana itu kita harus pasang ya seperti itu. Jadi pasang automatic order. Nah, kalau dia naik lagi boleh tambah lagi atau average up ya. Ini garis-garisnya sudah saya bantu. Ini weekly chart-nya ya. Nah, untuk daily chart-nya di sini kalau kita perhatikan support terdekatnya di 4250 dan 4130 ya. Di sini area buy and sudah saya sebutkan juga yang di atas ya. Ini saya gambarkan sebelumnya. Naik ke atas 4250 boleh buy up atau average up. Kalau yang belum buy silakan buy. Ya, naik lagi ke atas 4350 kita tambah lagi. Dia akan menguji resisten 4520 untuk PTBA. Nah, di sini kalau breakout lagi ya kita boleh tambah lagi target price berikutnya di 4630 dan 5000. Mungkin ada yang bertanya, "Oh Pak Sunar, 5000 itu apakah mungkin tercapai gitu ya?" Mungkin aja, kenapa nggak mungkin? Kalau kita lihat mundur ke belakang ya, ini di masa kejayaannya sebelumnya 2018 di sini ya. Ini pernah high-nya sampai dengan 5025 ya, seperti itu ya, November 2018. Nah, kalau kita hitung harga batu baranya itu kan dengan harga sekarang kan walaupun kecenderungan turun ya sekarang harga batu baranya itu masih lebih tinggi kan daripada 2018 sebelumnya kan, seperti itu ya. Jadi masih ada peluang sebenarnya ya. Yang penting di sini adalah kita fokus kepada trading plan kita. Kita harus tahu supportnya di mana, resistennya di mana. Kalau dia turun di bawah support, kita jual dulu sebagian. Turun lagi di support berikutnya, kita jual dulu semuanya. Jadi ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi trading itu enak kalau sudah ada panduannya, di mana kita pasang trading stopnya, di mana kita pasang stop lossnya. Banyak kesaksian dari member saya yang lama ngikutin saya ya, ngikutin garis saya lumayan enak. Jadi ada istilahnya bantuannya ya seperti itu ya. Kadang kan orang bingung, kalau saya beli pasang trading stopnya di mana, pasang stop lossnya di mana. Ini sudah saya gambarkan garisnya. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Memang average up itu menaikkan resikonya, tapi kan kalau uptrendnya masih bagus, dengan average up, kalau harganya masih bisa naik lagi ya, profit kita bertambah ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi buy-nya bertambah aja. Memang secara garis besarnya masih cenderung sideways ya untuk PTBA. Sideways-nya lumayan lebar, sekitar 4130 sampai dengan 4500-an ya. Tapi kalau mau buy sekarang boleh ya, bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ini area buy and sudah saya gambarkan di kotak-kotak ini ya. Kalau mau tunggu di bawah boleh aja. Maksimum di 3710 itu maksimum ya. Kalau misalnya dia turun lagi di bawah 3710, lebih baik jual dulu semuanya ya. Kalau misalnya untuk investasi juga sama. Memang kalau mungkin ada yang protes ini, Pak Sunar, ini kan turun di bawah 3710 dia rebound. Turun di bawah 3710 dia rebound lagi. Ya kita jangan terlalu kaku. Dalam arti kalau sebelumnya dia turun di bawah 3710, dia berhasil rebound. Kali ini misalnya ya ke depannya ya, saya nggak mendoakan yang jelek nggak. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 3710, itu masih resiko ya. Jadi jangan beranggapan, wah sebelumnya dia pasti mantul ini Pak Sunar. Sebelumnya mantul rebound. Ya belum tentu ya. Jadi yang penting adalah kita fleksibel aja. Justru malah di bawahnya 3710 makin resiko ya. Kita buybacknya kalau sudah berhasil rebound lagi mantul ke atas barusan kita buy. Kurang lebih seperti itu untuk PTBA. Oke, kemudian berikutnya untuk ADMR. ADMR ini untuk weekly chart-nya memang masih tetap sama ya. Saya nggak rubah-rubah garisnya 1650 dan 2130 itu support resistennya. Dia ini sideways-nya lama banget ya.
sebenarnya sideways-nya ADMR ini lama banget, wajar saja karena sejak dari IPO-nya ya, initial public offering-nya ya, di awal tahun 2022 di sini ya, itu dia naiknya sudah tinggi banget ya, berkali-kali lipat ya, lebih dari 10 kali lipat ya dari harga IPO-nya. Jadi kalau masih dia sideways lama ya masih wajar menurut saya ya. Jadi yang penting di sini adalah 1370 itu acuannya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 1370, lebih baik sih jangan sekali-kali trading atau investasi di ADMR. Kalau dia turun banyak 1370, resikonya makin dalam ya. Karena sebelumnya dia naiknya tinggi ya, waktu IPO ya. Jadi jangan lupa kalau mau buy sekarang boleh aja naik lagi ke atasnya di sini 2010, boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 2130. Itu weekly-nya ya. Nah, kalau daily-nya memang sudah saya gambarkan garis-garisnya. Area buy on weakness-nya masih tetap sama ya. Anda bisa buy on weakness di 1800 atau 1700 ya. Ini sudah saya gambarkan. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya. Memang di sini jangan kaget ya. Pak Sunar, saya ngikuti Pak Sunar naik ke atas 1800 buy. Ternyata besoknya turun lagi, kemudian naik lagi, panas dingin, panas dingin. Nah, saya sebutkan sebelumnya ya, kalau misalnya buy on weakness di 1800, ya Anda pasang stop loss-nya aja di 1700 atau 1600 ya, seperti itu ya. Maksimum stop loss-nya di 1500. Memang fluktuasinya tinggi ya, stop loss-nya agak jauh. Nah, kalau Anda misalnya mau buy sekarang, boleh aja buy tapi pasang stop loss-nya di 1800 atau 1700. Jadi turun bayar 1800, jual dulu 50%-nya, turun bayar 1700, jual dulu semuanya, seperti itu ya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi, nah kalau kita lihat di sini swing high terdekatnya dan di 1950. Naik ke atas 1950 kita boleh buy yang belum punya, atau mau tambah lagi average up silakan. Naik ke atas 2000 tambah lagi ya. Target price terdekatnya di 2200 ya. Ini sudah saya gambarkan. Jadi garis-garis yang di atasnya ini untuk average up kalau mau tambah lagi ya. Atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher. Nah, misalnya kalau nggak keburu-buru, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di 1800 atau 1700. Jadi kalau dia turun, rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Kurang lebih seperti itu untuk ADMR. Oke, berikutnya untuk BRMS. Nah, BRMS bagaimana Pak Sunar? Apakah menarik? Nah, di sini area buy on weakness-nya ya, sudah saya gambarkan garisnya di 150. Nah, kalau dia berhasil rebound ke atas 150, boleh mulai buy. Yang belum punya, kalau mau buy, kalian tunggu breakout ke atas 175. Karena kalau buy sekarang itu nanggung istilahnya ya. Supportnya agak jauh, 150 dan 132 ya ini. Jadi tunggu sekalian breakout ke atas 175 barusan buy, atau tunggu buy on weakness di 150 atau 132 ya. Nah, kalau buy on weakness-nya nggak dikasih, ya kita buy high, sell higher. Jadi breakout ke atas 175 kita buy, naik ke atas 200 tambah lagi atau average up, target berikutnya di 250 dan 300 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berkaitan dengan BRMS, dengan hubungannya dengan private placement bumi, apakah ada hubungannya? Saya nggak tahu pasti ya. Yang penting di sini kita jangan mencoba untuk mencocok-cocokkan hubungan antara satu saham dengan saham lain dalam satu grup. Jadi fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya. Support resistennya di mana kita harus tahu. Memang secara trennya di sini ini kecenderungan masih downtrend ya. Walaupun minggu lalu sudah berhasil rebound membentuk formasi pipe bottom ya. Jadi ini kalau bicara mengenai formasi candlenya pipe bottom ya, yang pernah baca bukunya Thomas Bulkowski, Getting Started in Chart Patterns ya. Nah, di situ disebutkan dari weekly-nya ya, kalau dia berhasil breakout dari pipe yang kedua ini, dia naiknya lumayan tinggi ya. Itu salah satu pattern untuk buy ya, seperti itu dari Thomas Bulkowski ya. Jadi tunggu kalau dia breakout ke atas 175 atau higher high dari 173 lah ya. Kurang lebih seperti itu. Buy-nya bertahap aja. Ini weekly chart-nya, kemudian ini untuk daily chart-nya ya. Tadi weekly chart-nya, ini daily chart-nya. Nah, yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh, kalau mau buy sekarang pasang stop loss-nya di 155 ya. Nah, ini mungkin garisnya terlalu banyak, saya hapus saja ya supaya nggak bingung ya. Jadi kalau misalnya Anda buy sekarang, pasang stop loss-nya di 155 dan 146. Kalau dia berhasil breakout lagi, naik ke atasnya 173, kita boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 180 tambah lagi. Jadi buy-nya bertahap aja. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini MA20-nya itu masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya, walaupun dia sudah mulai rebound dari swing terendahnya di 132 di sini ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih seperti itu untuk BRMS ya, cukup ya. Bumi Resources Minerals.
BRMS. Oke, berikutnya untuk saham Bumi ya. Jadi saham Bumi ini sudah saya sebutkan area buy on weakness-nya di 130 dan 156 ya. Yang ikutin channel saya ya, rajin nonton mencatat harusnya sudah buy. Karena saya sudah sebutkan rebound naik ke atas 130, buy naik ke atas 156, boleh tambah lagi atau average up selama dia masih bertahan di atasnya 122. Nah, kita tahu semua ya mengenai private placement ya. Jadi istilahnya sebelumnya itu Bumi berusaha untuk membayar utangnya dengan konversi obligasinya ke saham ya, seperti itu ya. Ya istilahnya secara kasarnya ya, itu utangnya dia itu dibayar dengan kertas ya. Dalam hal ini saham ya, seperti itu ya. Jadi yang misalnya dia tebus atau yang beli private placement-nya di harga 120, tentu saja investor itu dia ingin mendapatkan gain-nya ya, seperti itu ya. Jadi dia ada kecenderungan untuk paling tidak mempertahankan harganya. Ya, tapi kita nggak akan tahu pasti ya apa yang terjadi di market ya, seperti itu ya. Tapi di sini kalau yang mau buy, ini kan dia lagi testing area 189 ya. Ini resistennya sudah pernah saya gambarkan. Kalau dia berhasil breakout ke atas 189 untuk minggu ini, yang mau buy silakan ya. Target price berikutnya di 230, breakout lagi ke atasnya, high-nya dari 246, dia akan breakout ke atas 272. Nah, setelah 272 ke atas dia berhasil breakout. Kira-kira target berikutnya untuk Bumi di mana? Ini lumayan jauh ya. Bisa sampai 356 bisa ya. Itu sebelum berikutnya untuk Bumi. Nah, misalnya ada yang takut ya, solusinya ada 3 ya. Kalau misalnya Anda takut beli saham Bumi tapi kepingin punya ya. Yang pertama Anda belinya bertahap aja. Jadi kalau dia breakout ke atas 189, Anda buy, naik lagi ke atas setiap kelipatan mungkin Rp10 atau Rp20, Anda boleh tambah lagi atau average up sambil pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Itu solusi pertama. Solusi kedua, Anda kalau nggak buru-buru mau buy on weakness ya boleh aja tunggu aja di 156 atau 130. Ya saya nggak mendoakan turun lagi, nggak. Maksud saya kalau dikasih kesempatan dia koreksi, kemudian dia berhasil mantul atau rebound ya di sana sebenarnya kita untuk buy. Seperti contohnya di sini ya. Ini candlenya untuk weekly-nya yang berakhir 26 Agustus ya. Dia setelah naik ke atas 156, minggu depannya dikasih kesempatan. Dia pullback di bawahnya 156, begitu dia rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Itu area buy on weakness-nya. Kalau nggak dikasih ya kita buy high, sell higher. Jadi kembali ke opsi pertama ya. Breakout ke atas 189 kita buy. Nah, pilihan ketiga, kalau misalnya Anda nggak mau, masih nggak berani, ya lebih baik pilih saham yang lainnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Daripada Anda bingung, mikir terus, nggak beli-beli juga kan, ya lebih baik pilih saham yang lainnya. Kita cek yang saham lainnya seperti itu ya. Ya, itu ini weekly chart-nya. Kalau dari daily chart-nya di sini saya sudah gambarkan garisnya memang berbeda ya. Ini area buy on weakness sudah saya sebutkan di sini 156. Jadi jangan salah paham. Sebelumnya ada yang bilang ke saya, Pak Sunar, bahas yang saham-saham yang belum naik dong. Yang naik dibahas, yang belum naik nggak dibahas. Sebenarnya Anda keliru ketika dia koreksi, sudah saya sebutkan. Kalau dia berhasil rebound lagi naik ke atas 156, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Nah, kenapa saya bahas lagi? Ya karena yang belum punya, ini masih ada kesempatan untuk buy. Masih ya, seperti itu ya. Selama di atasnya 156 masih cukup menarik. Ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 190, mau tambah lagi atau average up, silakan. Naik ke atas 200, tambah lagi. Garisnya sedikit berbeda dengan yang weekly-nya. Terserah Anda mau pakai yang mana. Target price berikutnya di 248. Jadi saya sudah cerita sebelumnya mengenai sentimen private placement. Seperti itu ya analoginya ya. Yang beli itunya apa private placement-nya ya harga 120 kalau salah ya. Nah, tentu saja mereka itu investor tersebut ingin mendapatkan cuan kan atau untung atau profit ya. Harusnya dia jagain posisinya, harusnya seperti itu. Ya, ataupun kreditornya sebelumnya yang kasih kredit utangan ke Bumi mungkin dia mau supaya mendapatkan gain lah seperti itu ya. Ya mungkin masih pada peluang dia akan naik. Tapi kita sih tetap waspada ya, pasang trailing stop atau stop loss. Karena kita nggak akan pernah tahu, siapa tahu dia setelah aksi korporasi kemudian dinaikkan tinggi, kemudian diturunkan lagi, naik lagi dilambungkan sampai ke 500 ya kita nggak akan pernah tahu. Ya, seperti itu ya. Jadi tetap pasang trailing stopnya, stop lossnya. Kalau misalnya takut ya pilih saham yang lainnya daripada bingung-bingung nanti nggak bisa tidur, kesehatannya malah memburuk ya seperti itu ya. Ya pilih saham yang lainnya. Jadi jangan terlalu banyak pikiran juga. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya.
Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kemudian jangan lupa bantu like juga, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa cek playlistnya ya. Kurang lebih sekian. Terima kasih banyak. Tetap semangat.